Klasemen Grup A ASEAN Cup U19 2024 hajar Filipina, Timnas U19 Indonesia di puncak. Spektakuler anak didiknya, kata Indra Syafri setelah Timnas U19 Indonesia tumbangkan Filipina dengan skor 6-0. Seperti ini penuturannya. Diaspora menggetarkan. Jens Raven cetak gol debut untuk Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri, dia masih hutang 1 gol sama saya. Statistik Arkan Kakak yang tumpul saat Timnas U19 Indonesia versus Filipina masih layak jadi pilihan utama. Hadapi Kamboja di laga kedua, Indra Syafri pastikan bakal rotasi skuad Timnas U19 Indonesia. Kalah telak di laga perdana, pelatih Filipina puji kualitas Liga 1 yang sukses jadi tulang punggung Timnas U19 Indonesia. ASEAN Cup U19 2024 pelatih Malaysia Pede kembali bawa pulang gelar juara, abaikan Indonesia. Sekilas pertandingan tadi malam, dominasi gemilang Timnas Indonesia menghancurkan Filipina dengan skor 6-0. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Klasemen Grup A ASEAN Cup U19 2024 hajar Filipina, Timnas U19 Indonesia di puncak. Timnas U19 Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A ASEAN Cup U19 2024 setelah mengalahkan Filipina pada laga pertama. Tim besutan Indra Syafri itu mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024) malam. Garuda Nusantara unggul 4-0 pada babak pertama. 4 gol itu dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan 13, Kadek Arel 29, dan Iqbal Gwijangge 22-42. Pada babak kedua, Timnas U19 Indonesia mampu mencetak 2 gol lagi. 2 gol babak kedua dicetak oleh Alianya Abdul Manan 51 dan Jens Raven 87. Dengan hasil itu, Timnas U19 Indonesia memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara di posisi kedua ada Timor Leste. Timor Leste juga mengemas 3 poin. 3 poin itu didapat Timor Leste dengan mengalahkan Kamboja skor 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (17/70/2024 sore). Timor Leste mencetak 3 gol melalui Cannavaro 33, Bahkito 36, dan Ribeiro 38. Kamboja mencoba memperkecil ketertinggalan lewat gol Borit 54, Kim Song 60. Di peringkat ketiga Grup A dihuni Kamboja tanpa poin. Filipina menempati juru kunci grup juga tanpa poin. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Spektakuler anak didiknya, kata Indra Syafri setelah Timnas U19 Indonesia tumbangkan Filipina dengan skor 6-0. Seperti ini penuturannya. Pelatih Timnas U19 Indonesia,
Indra Syafri merasa sangat bersyukur atas kemenangan telak 6-0 dalam laga pembuka grup A ASEAN Cup U19 2024 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 17/7/2024. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Arliansyah pada menit ke-12 dan ke-50, Iqbal pada menit ke-21 dan ke-43, Kadek Arel pada menit ke-29, serta Jens Raven pada menit ke-87. Dalam komentarnya, Indra Syafri menyatakan rasa syukurnya karena timnya berhasil menjalani pertandingan pertama sesuai rencana dengan baik. Bagi Syafri, pertandingan pertama memiliki makna tersendiri yang sakral karena bisa memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Ia berharap momentum positif ini dapat dijadikan pijakan untuk meraih kemenangan juga di pertandingan-pertandingan berikutnya. Selain itu, Syafri menjelaskan bahwa sebagai tim pelatih, mereka akan menggunakan fase grup ini untuk mengevaluasi dan mencari komposisi terbaik dari skuad mereka. Hal ini dianggapnya sebagai langkah penting untuk mempersiapkan tim menghadapi babak-babak selanjutnya dengan lebih siap dan terstruktur. Di sisi lain, pelatih Filipina, Joseph Ferrer, mengakui bahwa timnya merasakan tekanan sejak awal pertandingan. Menurutnya, Indonesia tampil dengan intensitas tinggi yang sulit untuk dilawan. Ferrer menyoroti kemampuan pertahanan Indonesia yang sangat baik serta ritme permainan yang cepat dari lawan mereka. Saya pikir malam ini semua orang bisa melihat dua tim bertahan sangat baik dan ritme permainan Indonesia sangat tinggi, kata Ferrer, menggambarkan betapa sulitnya bagi Filipina untuk mengatasi permainan agresif yang ditunjukkan oleh Garuda Nusantara. Meskipun demikian, Ferrer mengakui bahwa para pemainnya mengalami kesulitan dalam menanggapi tekanan tersebut yang berujung pada kekalahan telak 6-0. Ia menyatakan bahwa ini adalah pengalaman yang berharga untuk timnya sambil berharap dapat memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Secara keseluruhan, kemenangan gemilang ini menjadi awal yang positif bagi Timnas U19 Indonesia dalam upaya mereka meraih prestasi di tingkat regional. Sementara Filipina dituntut untuk memperbaiki strategi mereka guna menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Diaspora menggetarkan. Jens Raven cetak gol debut untuk Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri, dia masih hutang 1 gol sama saya. Pemain striker FC Dordrecht, Jens Raven, sukses mencuri perhatian dalam penampilannya yang memukau pada debutnya bersama Timnas U19 Indonesia dalam ASEAN Cup U19 2024. Keputusan mengejutkan dibuat oleh pelatih berpengalaman Indra Syafri dalam laga pertama melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu dalam kurung 17 Juli 2024 malam. Indra Syafri memilih untuk menyimpan Jens Raven dan Wilber Jardim, 2 pemain diaspora, di bangku cadangan untuk laga perdana tersebut. Meskipun demikian, Raven sudah menjadi pilihan penting bagi Syafri sejak turnamen Toulon beberapa bulan sebelumnya dan ia akhirnya diberi kesempatan bermain pada menit ke-68 menggantikan Arkan Kaka. Ketika masuk lapangan, Raven langsung membuktikan kepercayaan yang diberikan padanya. Pada menit ke-87, Raven berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan dalam bangunan serangan Filipina. Rizky Afrizal merebut bola dan memberikannya kepada Raven yang dengan tenang menaklukkan kiper lawan.
mengubah skor menjadi 6-0 untuk keunggulan timnas U19 Indonesia. Gol Raven ini menjadi penutup dari pesta gol Garuda Nusantara pada malam itu. Usai pertandingan, Indra Syafri dihadang pertanyaan dari awak media mengenai gol debut Raven. Syafri memberikan pujian atas dampak positif yang ditimbulkan oleh Raven dalam waktu singkat yang dimainkannya. Saya bersyukur Jens Raven hanya bermain 15 menit dan mampu mencetak 1 gol, ujar Syafri dalam konferensi pers pasca pertandingan. Namun demikian, Syafri juga mengingatkan janji yang diucapkan Raven sebelum pertandingan dimulai. Raven sebelumnya berjanji untuk mencetak 2 gol yang membuat Syafri dengan humor mengatakan bahwa dia masih menagih 1 gol lagi dari Raven setelah pertandingan selesai. Tadi sore dia berjanji kepada saya bahwa jika dimainkan, dia akan mencetak 2 gol. Nah, jadi ini masih 1 gol yang harus saya tagih, ujar Syafri sambil disambut tawa dari awak media yang hadir. Secara keseluruhan, Syafri merasa puas dengan penampilan Raven. Namun dia juga menyadari bahwa Raven masih perlu waktu untuk beradaptasi sepenuhnya dengan timnas U19 Indonesia. Saya cukup puas dengan penampilannya, tapi Raven masih baru bergabung dan perlu beradaptasi lebih baik dengan tim, tambah Syafri. Dengan demikian, debut gemilang Jens Raven memberikan angin segar bagi timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Sementara Raven sendiri diharapkan dapat terus memberikan kontribusi besar dalam perjalanan timnas ini ke babak-babak selanjutnya. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Statistik Arkan Kakak yang tumpul saat timnas U19 Indonesia versus Filipina masih layak jadi pilihan utama. Penyerang timnas U19 Indonesia Arkan Kakak tak mencetak 1 gol pun saat menang telak atas timnas U19 Filipina di ASEAN Cup U19 2024. Perjudian dilakukan pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, dengan memasang langsung Arkan Kakak. Pelatih berusia 61 tahun itu justru mencadangkan penyerang berlabel Eropa, Jens Raven. Arkan Kakak diplot sebagai penyerang utama saat Indonesia melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT Surabaya. Indonesia sukses mendominasi permainan atas Filipina pada matchday pertama Grup A. Pada babak pertama, timnas U19 Indonesia sukses unggul telak 4-0. Sayangnya, Arkan Kakak tak ikut menyumbang 1 gol pun dari keunggulan tersebut. Aliansyah Abdul Manan mencetak gol pembuka Indonesia usai meneruskan umpan Doni Tri Pamungkas pada menit ke-13. Rekan seperjuangan Arkan Kakak di skuad Piala Dunia U19 17 2023, Iqbal Gwijangge menyumbang 2 gol untuk Garuda Nusantara pada menit ke-22 dan 43. Lalu 1 gol lain dicetak Kadek Arel Priyatna pada menit ke-29. Meski tak menyumbang gol, Arkan Kakak tetap memiliki peran penting di lini depan timnas U19 Indonesia. Beberapa kali Arkan menjadi pantulan dari lini tengah untuk membangun serangan ke sektor sayap. Dari 7 sentuhan, Arkan Kakak hanya melakukan 1 kesalahan passing. Wonderkid Persis Solo itu juga rajin melakukan pressing dengan catatan 1 kali recovery. Hanya saja, finishing masih menjadi kendala usai 2 tembakan menyamping dan 1 kesempatan diamankan kiper Filipina di babak pertama.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Hadapi Kamboja di laga kedua, Indra Syafri pastikan bakal rotasi skuad Timnas U19 Indonesia. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, sudah ancang-ancang hadapi laga kedua fase grup ASEAN Cup U19 2024 melawan Kamboja meski baru saja menang di pertandingan perdana. Timnas U19 Indonesia sukses mengantongi kemenangan 6-0 atas Filipina pada laga perdana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Meski menang, Indra Syafri langsung fokus ke partai berikutnya melawan Kamboja. Laga tersebut bakal digelar pada Sabtu (20 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memastikan bakal melakukan rotasi pemain ketika menghadapi Kamboja. Meski begitu, Indra belum bisa membocorkan line up untuk laga kedua nanti. Belum bisa dibocorkan, ujar Indra Syafri soal susunan pemain untuk menghadapi Kamboja usai laga melawan Filipina kepada awak media termasuk bolasport.com. Pasalnya, Indra Syafri bakal memanfaatkan semua pertandingan di fase grup untuk menentukan komposisi terbaik. Intinya masih mencari komposisi terbaik di fase grup ini. Besok kami melawan Kamboja tanggal 20, saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain, lanjutnya. Rotasi pemain ditujukan untuk menentukan komposisi terbaik seandainya Timnas U19 Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Supaya nanti kami tahu di babak selanjutnya siapa komposisi terbaik yang ada dari 23 pemain, ujar pelatih berusia 61 tahun tersebut. Laga malam ini akan kami jadikan evaluasi untuk membentuk tim di babak selanjutnya, lanjutnya. Meski rotasi bakal dilakukan, bukan berarti bakal mengendurkan konsentrasi skuad Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri menegaskan bahwa Timnas U19 Indonesia harus tetap waspada. Anak asuhnya diminta untuk tidak menganggap remeh setiap lawan dan memandang setiap pertandingan selalu serius. Kalah telak di laga perdana, pelatih Filipina puji kualitas Liga 1 yang sukses jadi tulang punggung Timnas U19 Indonesia. Pelatih Filipina Joseph Ferrer angkat bicara soal kekalahan timnya dari Timnas U19 Indonesia di laga perdana ASEAN Cup U19 2024. Pada laga tersebut, Filipina dihajar 0-6 dari Timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ex-asisten pelatih Persis Solo tersebut menyinggung jurang perbedaan antara sepak bola Indonesia dan Filipina. Pelatih asal Spanyol tersebut menyinggung ketertinggalan Filipina dalam mengembangkan sepak bola usia muda. Menurutnya, sepak bola Indonesia sudah jauh lebih maju dalam program pengembangan usia muda, salah satunya dalam hal persiapan tim saja. Sebelum melangkah ke laga perdana turnamen, Timnas U19 Indonesia sudah menjajal negara-negara besar di turnamen Toulon, sedangkan Filipina baru melakukan pembentukan tim. Saya pikir malam ini semua orang bisa melihat dua tim bertahan sangat baik dan ritme permainan Indonesia sangat tinggi, ujar Joseph Ferrer. Saya pikir sudah merasakan perbedaan sejak menit pertama. Kita tahu ini bakal menjadi laga yang sulit. Tetapi para pemain sangat kewalahan dengan situasi tersebut. Beberapa pemain kami baru tiba beberapa bulan yang lalu. Kenyataannya sungguh berbeda untuk kita buat menciptakan sebuah tim nasional di bawah usia 19 tahun.
Ketika saya datang, saya tidak memiliki data soal pemain. Kami harus memantau para pemain sejak awal. Kita mencari pemain dari seluruh penjuru negara dan kita juga harus menggelar uji coba. Ketika Indonesia mengadakan banyak laga uji coba menghadapi Jepang, Panama, dan Italia, kita sedang berusaha mencari pemain kita. Jadi di sini kita melihat perbedaan besar bahwa Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar itu beberapa tahun yang lalu untuk pengembangan usia muda, sedangkan di Filipina kita baru melakukannya sekarang. Kita baru membuat sistem baru untuk pengembangan usia muda, program baru dalam pembinaan untuk mencegah hasil yang terjadi baru saja. Saya pikir perbedaan Indonesia dan Filipina yang bisa Anda lihat bahwa masalahnya semakin besar dan makin menganga. Ini karena Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan dalam banyak hal soal pembinaan dan semuanya sebelumnya dan Filipina baru mengerjakannya sekarang. Lanjutnya, pelatih Filipina Joseph Ferre juga mengaku bahwa anak asuhnya masih demam panggung saat menghadapi timnas U19 Indonesia. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. ASEAN Cup U19 2024 pelatih Malaysia Pedek kembali bawa pulang gelar juara, abaikan Indonesia. Pelatih timnas U19 Malaysia, Juan Torres, berambisi kembali mempertahankan gelar juara. Malaysia datang ke ASEAN Cup U19 2024 dengan penuh percaya diri. Pasalnya, tim Harimau Malaya merupakan juara pada edisi 2022 lalu saat masih bernama Piala AFF U19. Bahkan aksi mereka cukup heroik setelah mengalahkan Vietnam di babak semifinal dengan skor 0-3. Di partai puncak, Malaysia menang dengan skor 2-0 atas Laos. Juan Torres menjelaskan mereka akan coba memaksimalkan turnamen ini dengan baik, terutama dengan memberikan kesempatan pada semua pemain untuk mendapatkan pengalaman. Menurutnya, ini jadi ajang yang tepat untuk regenerasi pemain timnas di masa depan. Target tim ini adalah bagaimana kami memiliki fokus untuk mempersiapkan generasi baru. Jadi turnamen ini memberikan kami kesempatan yang baik untuk mengembangkan tempat, kata Juan Torres. Pelatih berpaspor Spanyol ini tidak menutup mata bahwa perjuangan mereka akan semakin berat. Tentunya mempertahankan gelar juara butuh kerja keras dan mereka optimis bisa kembali mendapatkan tempat terbaik. Tentu saja selama edisi terakhir kami Malaysia memiliki hasil yang baik. Jadi ambisi kami adalah untuk meraih posisi terbaik, tetapi kami memulainya dari sekarang, ujarnya. Torres tidak ingin memandang sebelah mata pada semua peserta yang tampil di ajang ini. Namun dia menegaskan bahwa timnya siap membuktikan diri dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Mari kita lihat, kami harus menunjukkan bahwa kami bisa berbicara banyak di ajang ini, ujarnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Sekilas pertandingan tadi malam, dominasi gemilang timnas Indonesia menghancurkan Filipina dengan skor 6-0.
Pertandingan spektakuler antara timnas Indonesia dan Filipina tidak hanya sekadar pertarungan lapangan hijau, tetapi juga kisah kebangkitan sebuah tim yang dipimpin oleh kapten yang tak kenal lelah, Donny Tri Pamungkas. Dari awal hingga akhir, Indonesia menunjukkan keunggulan yang meyakinkan dan mendominasi permainan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Babak pertama dimulai dengan intensitas tinggi sejak Donny Tri Pamungkas memimpin sebagai kapten. Meskipun Mufli Hidayat mendapat kartu kuning pada menit ke-5, ini tidak menghentikan langkah Indonesia dalam mengejar gol. Tendangan bebas Filipina pada menit ke-10 hanya menjadi tantangan awal yang berhasil ditahan oleh pertahanan yang solid. Timnas Indonesia segera mengambil alih dengan pressing yang cepat dan efektif. Tendangan oleh Tony Firmansyah pada menit ke-7 yang diteruskan oleh Donny Tri Pamungkas hampir saja membuka keunggulan, namun kiper Filipina tampil gemilang dalam penyelamatannya. Lemparan dalam untuk Filipina pada menit ke-9 menyulitkan pertahanan Indonesia, tetapi tidak cukup untuk menggoyahkan mereka. Kerjasama brilian antara Rizky Afrizal, Donny Tri Pamungkas, dan eksekusi Arliansyah Abdul Manan pada menit ke-12 akhirnya membuahkan gol pertama untuk Indonesia. Kadek Arel tampil tenang di lini tengah, sementara tendangan bebas yang dilakukan oleh Donny Tri Pamungkas pada menit ke-18 sayangnya belum menghasilkan gol. Namun upaya terus dilakukan dengan lemparan dalam oleh Mufli Hidayat dan tendangan oleh Iqbal Gwijangga pada menit ke-21 yang akhirnya membuahkan gol kedua bagi Indonesia. Meskipun serangkaian peluang oleh Arkan Kaka dan Kadek Arel, serta tendangan pojok yang diarahkan oleh Donny Tri Pamungkas. Gol ketiga baru tercipta pada menit ke-29 melalui sundulan Kadek Arel setelah kerjasama dengan Mufli Hidayat. Tony Firmansyah mengalami pelanggaran pada menit ke-30, tetapi serangannya bersama Arkan Kaka masih belum berhasil menembus pertahanan Filipina. Pelanggaran terhadap Arliansyah Abdul Manan pada menit ke-34 memperburuk situasi Filipina, yang kemudian menghasilkan kartu kuning untuk salah satu pemain mereka pada menit ke-41. Tendangan pojok yang diteruskan dengan sundulan oleh Iqbal Gwijangga pada menit ke-42 berhasil mengubah skor menjadi 4-0 hingga akhir babak pertama. Setelah jeda singkat, babak kedua dimulai dengan sirkulasi bola yang lebih meningkat. Kadek Arel mengambil alih sebagai kapten dengan Jens Raven, Wilber Jardim, dan Alex Kamuru turut berkontribusi dalam permainan. Operan brilian dari Donny Tri Pamungkas di sisi kiri berhasil dimanfaatkan oleh Arliansyah Abdul Manan untuk mencetak gol pada menit ke-50 menambah keunggulan yang sudah menggila. Tendangan pojok dari Wilber dan tembakan dari Gufron Shoot masih belum cukup untuk menambah gol meskipun dominasi Indonesia semakin terlihat jelas. Meskipun tendangan jarak jauh dari Rizal pada menit ke-83 hampir saja menggetarkan gawang Filipina. Namun, keunggulan Indonesia tidak terbendung. Gol Jens Raven pada menit ke-87 setelah operan dari Muhammad Rizky Afrizal mengokohkan keunggulan mereka menjadi 6-0 hingga akhir pertandingan.